Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati para penonton, para pemirsa dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini, dan saya doakan semoga teman-teman semua bisa diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah, yang punya hutang semoga cepat dilunaskan, yang mempunyai masalah supaya cepat diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Langsung saja teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah cara ya untuk melunasi sebuah hutang yang sudah mentok teman-teman. Ini melunasi sebuah hutang yang masih punya jalan tersendiri dengan yang sudah mentok ini lain teman-teman. Karena apabila kita mempunyai hutang, kemudian kita masih bisa berusaha, masih bisa menjual yang kita miliki, masih bisa pinjam ke saudara, itu jalannya itu beda teman-teman. Namun yang akan saya sampaikan di sini itu cara melunasi hutang yang cepat melalui jalur langit. Ketika teman-teman sudah mentok, sudah tidak punya apa-apa, teman-teman harus pasrahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Harus kita serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala teman-teman. Karena sudah mentok, tidak punya apa-apa lagi. Teman-teman sudah berusaha semaksimal mungkin, namun masih tidak ada jalan untuk melunasi sebuah hutang tersebut. Maka teman-teman harus kembalikan, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang tidak mungkin apabila Allah itu kuasa. Maka teman-teman hutangnya meskipun jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, kalau Allah sudah memberikan jalan teman-teman untuk melunasi hutang tersebut, maka hutangnya itu akan dilunasi oleh Allah Ta'ala teman-teman. Namun teman-teman harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh menjauhi. Kan apa? Apabila kita mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah Allah itu akan menyayangi kita teman-teman. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, sudah belas kasihan kepada kita, maka apapun yang kita minta, meskipun kita tidak minta, pasti oleh Allah itu akan diberikan teman-teman. Contohnya begini, misalnya kita mempunyai sebuah pasangan hidup, kita itu sedang mencintai dia, sedang sangat menyayangi dia, sangat mengasihi dia. Itu apa saja yang kita punya, itu biasanya kita itu akan memberikan kepada pasangan kita tersebut, meskipun pasangan kita itu tidak meminta terhadap kita teman-teman. Buktikan sendiri. Ini contoh konkretnya teman-teman. Begitu juga dengan Allah, apabila sudah cinta kepada kita, sudah sayang kepada kita, apapun yang kita minta pasti sama Allah itu akan dikasih teman-teman. Meskipun tidak kita minta, insya Allah sama Allah itu pasti akan dikasih apabila Allah itu sudah cinta, sudah ridho, sudah kasihan kepada kita. Namun di sini bagaimana caranya agar Allah itu cinta kepada kita? Maka salah satunya itu kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Yaitu caranya itu saya ini insya Allah akan ada 4 cara teman-teman. Ada 4 cara mendekatkan diri kepada Allah supaya kita itu dicintai oleh Allah, sehingga apa yang kita minta itu akan segera dikasih oleh Allah. Begitupun dengan hutang kita akan segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Ini ada dalam surat Az-Zariyat ya, ini kalau nggak salah ini ada dalam surat Az-Zariyah, ada yang ayat ke-17 18 itu. Yaitu orang yang akan diberikan rezeki oleh Allah itu, yaitu yang pertama itu harus ketika malam hari itu harus kurangi tidur, artinya
harus sholat malam qiyamul lail, baik itu sholat tahajud maupun sholat hajat teman-teman. Ini salah satu cara untuk melunasi hutang kita ketika kita sudah mentok. Ingat, setiap malam itu kita harus qiyamul lail, sholat tahajud atau sholat hajat teman-teman. Kemudian teman-teman minta di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua itu teman-teman harus istighfar kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah, yaitu di malam hari teman-teman, maupun di siang hari nggak apa-apa, namun yang saya tekankan itu di malam hari. Yang pertama harus qiyamul lail, sedikit tidur, artinya sholat tahajud, sholat hajat, kemudian berdoa kepada Allah. Yang kedua memperbanyak istighfar, bisa 1000 istighfar, bisa 4000 istighfar, bisa 10 istighfar, itu setiap malamnya. Itu salah satu cara untuk melunasi hutang kita ketika kita sudah mentok teman-teman, tidak punya pilihan lain. Terus yang kedua itu di dalam surat Az-Zariyah itu kalau nggak salah itu yang ketiga itu disuruh infakkan rezeki kita, itu infakkan kepada fakir miskin atau kepada orang yang tidak mampu. Artinya kita di sini dianjurkan untuk bersedekah teman-teman, karena bersedekah itu sejatinya akan menambahkan rezeki kita, akan membuat harta kita itu semakin banyak, bukan menjadi harta kita itu semakin kurang. Namun rezeki itu apabila disedekahkan kepada saudara kita maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Itu nomor 3, harus bersedekah kepada orang yang belum mampu teman-teman. Terus yang keempat itu kita tuh harus yakin kepada Allah bahwa Allah itu maha kuasa, harus yakin dan selalu kita beribadah kepada Allah, dan harus yakin semaksimal mungkin bahwa Allah itu bisa memberikan apa saja yang kita minta, termasuk melunasi hutang kita teman-teman. Nah, artinya kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu 4 cara, itu kalau nggak salah itu ada dalam surat Az-Zariyah teman-teman. Cuman saya tidak membaca ayatnya, cuman saya memberikan arti atau definisinya. Yang pertama yaitu harus qiyamul lail, mempersedikit tidur di malam hari, diisi dengan sholat hajat, sholat tahajud secara rutin teman-teman setiap malam. Kemudian yang kedua harus memperbanyak istighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga itu kita harus memberikan sedekah rezeki kita kepada orang-orang yang belum mampu, apalagi kepada fakir miskin. Artinya kita bersedekah, dan anjurkan bersedekah teman-teman. Terus yang keempat kita harus yakin kepada Allah bahwa Allah itu akan memberikan apa yang kita minta teman-teman. Insya Allah apabila yang 4 itu kita lakukan, apapun saja permintaan kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hutang kita misalnya puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah, kalau Allah sudah berkehendak, karena Allah misalnya sayang, cinta kepada kita, maka oleh Allah itu pasti akan dilunasi oleh Allah dengan jalannya Allah sendiri, dengan caranya Allah sendiri, bukan dengan caranya kita. Artinya kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikannya. Apabila ini ada benarnya, ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ini apabila ada salahnya, ini semata-mata dari saya sendiri selaku manusia biasa. Jadi di sini kunci untuk melunasi sebuah hutang yang sudah mentok teman-teman, sudah tidak mempunyai jalan lain teman-teman kecuali kepada Allah. Pertama teman-teman harus qiyamul lail, memperbanyak sholat tahajud, sholat hajat, kemudian memperbanyak istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman bersedekah, infakkan meskipun punya rezeki sedikit, tapi sedekahkan kepada orang yang belum mampu atau kepada fakir miskin. Kemudian yang keempat teman-teman harus yakin terhadap Allah bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala ini teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kajian saya selanjutnya. Tetap